Di dunia ini, tidak hanya satu orang yang mempunyai kisahnya sendiri. Kisah ini dimulai dari Nakayama Kotaro, seorang siswa SMA biasa yang hidupnya begitu normal sampai-sampai terasa membosankan. Tidak ada hal spesial di dalam hidupnya, tidak ada bakat luar biasa, tidak populer, tidak punya masa muda yang bersinar. Hari-harinya berjalan seperti figuran yang hanya lewat beberapa detik di layar sebelum dilupakan. Karena Nakayama sadar dirinya bukanlah tokoh utama. Tokoh utama sebenarnya adalah Riza Kiryoma, seorang cowok populer yang menjalani kehidupan layaknya protagonis anime komedi romantis. Selalu dikelilingi cewek cantik, punya banyak momen spesial, dan seolah seluruh dunia bergerak mengikuti jalan ceritanya. Sedangkan Nakayama, ia hanya karakter mob, NPC yang hanya bisa berdiri di pinggir cerita sambil melihat tokoh utama bersinar. Dan yang paling menyakitkan bagi Nakayama adalah kenyataan kalau orang-orang yang dulu dekat dengannya perlahan meninggalkannya setelah bertemu Rizaki, Ayusa, saudari tirinya sendiri, Yuzuki, teman masa kecil yang dulu selalu bersamanya, dan Kirari, sahabat yang pernah menghabiskan banyak waktu dengannya. Sekarang mereka semua lebih memilih berada di sisi Ryuzaki. Nakayama hanya bisa melihat mereka tertawa bersama dari kejauhan. Rasanya seperti dirinya perlahan menghilang dari cerita mereka. Karena itulah Nakayama mulai berpikir, apakah aku hanya sebuah anomali? Apakah keberadaanku memang tidak penting di dalam kisah ini? Tapi kalau begitu, kenapa aku masih ada? Namun Nakayama mencoba berhenti memikirkan semua itu. Karena bagaimanapun juga, dirinya hanyalah karakter mob. Tidak ada alasan baginya untuk berharap lebih. Hari itu, seperti biasa, Ryuzaki kembali dikelilingi para heroin. Nakayama melihat Ayusa, Yuzuki, dan Kirari berada bersama Ryuzaki. Namun kali ini ada satu orang lagi, Shimotsuki Shiho. Siswi cantik yang dikenal dingin dan pendiam. Ia hampir tidak pernah tersenyum, jarang berbicara, dan selalu terlihat menjaga jarak dengan orang lain. Dingin seperti kulkas, tapi anehnya tidak ada seorang pun yang membencinya. Mungkin karena auranya misterius, justru membuat Shiho terlihat seperti heroin utama dalam cerita romantis. Nakayama memperhatikan mereka dari jauh, dan berpikir, Shiho pasti juga heroin dalam kisahnya Ryuzaki. Apalagi sepertinya Ryuzaki menyukai Shiho. Namun tiba-tiba Shiho menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Nakayama langsung memalingkan wajahnya dengan gugup. Tidak, ini pasti cuma perasaanku saja. Setelah pulang ke rumah, Nakayama masih memikirkan mereka tentang agenda yang mungkin dilakukan Ryuzaki bersama para heroinnya. Tapi ia segera menggelengkan kepala. Itu bukan urusanku. Lebih baik fokus mengerjakan PR daripada memikirkan kehidupan tokoh utama. Namun saat ingin mulai belajar, Nakayama baru sadar bukunya tertinggal di sekolah. Dengan malas, ia kembali ke sekolah yang sudah hampir sepi. Koridor sekolah malam itu terasa sunyi. Hanya suara langkah kaki Nakayama yang terdengar pelan seperti gema kesepian. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Saat membuka pintu kelas, Nakayama melihat seseorang masih berada di sana, Shimotsuki Shiho. Nakayama langsung bingung, bukannya dia pergi bersama Ryuzaki dan yang lain. Namun yang lebih mengejutkan, Shiho sedang tertidur di kelas. Nakayama awalnya ingin membiarkannya saja, tapi kalau sekolah segera dikunci dan Shiho tertinggal sendirian, itu bisa jadi masalah. Karena itulah ia memberanikan diri mendekat untuk membangunkannya. Namun saat mencoba memanggil Shiho, tanpa sadar tangannya menyentuh rambut Shiho. Seketika Shiho langsung terbangun. Nakayama panik. Tunggu, aku bisa jelasin. Karena terlalu gugup, Nakayama langsung mencoba kabur. Tunggu dulu, Shiho buru-buru berdiri. Namun karena terlalu mendadak, ia malah jatuh dari kursinya. Nakayama refleks mendekat untuk membantu. Tapi saat itu, Shiho tiba-tiba memegang tangan Nakayama. Nakayama membeku. Shiho menatap tangannya perlahan. Lalu untuk pertama kalinya, gadis dingin itu menunjukkan ekspresi lega. Akhirnya, aku bisa bicara tanpa gugup. Nakayama tentu tidak mengerti maksudnya.
Dan akhirnya Shiho mulai menjelaskan, ternyata selama ini Shiho memiliki kesulitan berbicara dengan orang lain. Setiap kali mencoba mengobrol, tubuhnya selalu gugup dan kata-katanya tidak keluar dengan lancar. Karena itulah ia selalu terlihat dingin dan pendiam. Bukan karena tidak ingin dekat dengan orang lain, tapi karena ia tidak bisa. Namun anehnya, saat bersama Nakayama, dirinya merasa tenang, tidak gugup, tidak takut. Untuk pertama kalinya, Shiho bisa berbicara dengan normal. Shiho menggenggam tangan Nakayama sedikit lebih erat, dan dengan wajahnya ia berkata, "Jadi, maukah kamu menjadi temanku?" Nakayama terdiam. Karakter mob, karakter yang merasa dirinya tidak penting, karakter yang selalu berpikir kalau dirinya hanyalah NPC dalam cerita orang lain. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Dan sejak saat itu, Nakayama mulai menyadari satu hal, tidak ada manusia yang benar-benar NPC, karena semua orang adalah tokoh utama dalam kisah mereka sendiri.